Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Wicaksono Setiawan, dengan NIM 082011333063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal manajemen bisnis DAW, Dawet Ayu Minuman Rasa Kekinian. Dalam konten ini akan terdiri dari 7 pembahasan. Yang pertama, analisa umum dengan kebutuhan bisnis Indonesia. Yang kedua, target jumlah pengguna. Yang ketiga, analisa kebutuhan bahan baku. 4, analisa kebutuhan tenaga kerja. 5, analisa kebutuhan biaya awal. 6, analisa kebutuhan biaya investasi. Dan yang 7 adalah analisa kebutuhan biaya cash flow. Sebelum masuk ke pembahasannya lebih inti lagi, saya akan menjelaskan mengenai gambaran dasar dari DAW. Dawet Ayu merupakan minuman khas dari suatu wilayah yang ada di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banjarnegara. Minuman ini sangat terkenal di daerah sendiri, akan tetapi jarang ditemui di wilayah lain. Minuman yang mempunyai rasa manis, segar, dan dingin yang berisi cendol ini sangat disukai oleh warga Kabupaten Banjarnegara. Rasanya tidak kalah dengan minuman instan yang ada pada saat ini. DAW merupakan singkatan dari Dawet Ayu Wijak. Hal ini dimaksudkan bahwa produk ini asli buatan dari saya sendiri, diambil dari nama pembuatnya, ya, Dawet Ayu Wijak DAW. Produk ini dipilih karena saya ingin membuat Dawet Ayu terkenal di seluruh Indonesia, dan bahkan jika bisa itu melambung ke luar atau bisa diekspor ke negara lain. DAW menyediakan produk minuman instan yang dapat diminum di mana saja dan kapan saja. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu analisa umum dengan kebutuhan bisnis Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini masih sulit untuk keluar rumah dengan bebas dikarenakan COVID-19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020, walaupun saat ini kondisi tersebut sudah semakin hari semakin membaik, dan peningkatan dari yang terkena positif itu semakin hari semakin menurun. Akan tetapi masyarakat Indonesia tidak boleh terlena akan virus tersebut, karena tidak dipungkiri lagi, ya, hampir di seluruh bagian dunia ini COVID ini sangatlah berbahaya dan sudah merenggut jutaan korban jiwa. Nah, oleh karena itu DAW menyediakan produk minuman yang dapat disimpan berhari-hari, menemani masyarakat Indonesia untuk beraktivitas di dalam rumah ataupun WFH, yaitu atau work from home. Nah, DAW memproduksi minuman berupa Dawet Ayu yang kaya akan rasa dan isian. DAW memiliki rasa yang sama, yaitu segar, manis, tetapi dengan isian cendol yang memiliki varian yang berbeda dari warna dan rasanya. Dari cendol yang berwarna hijau terlebih dahulu adalah rasa original dari DAW yang ada di Banjarnegara. Untuk cendol yang berwarna merah merupakan rasa stroberi, berwarna coklat itu adalah rasa coklat, berwarna ungu itu untuk rasa anggur. Ini merupakan beberapa sketsa ataupun contoh dari produk DAW, ya. Di sini saya belum menjelaskan bagaimana cendol yang berwarna seperti karena belum diproduksi. Nah, ini mungkin ada 4 gambar, ya, untuk produk DAW-nya. Dapat kalian lihat sendiri. Nah, pembahasan yang kedua adalah target jumlah pengguna. DAW menargetkan pasaran yang berada di tingkat menengah ke bawah. Dengan harga yang murah, maka dapat sekali untuk menarik perhatian dan daya beli bagi para konsumen. Untuk memenuhi rasa nyaman dan anti bosan, DAW sendiri menyediakan beberapa rasa yang telah dijelaskan seperti tadi, ya, yaitu ada rasa original, rasa anggur, rasa stroberi, dan rasa coklat. Untuk masa awal bisnis ini dijalankan, saya hanya berniat untuk mendistribusikan DAW untuk beberapa daerah di sekitar perusahaan dibangun. Daerah di sini itu mungkin kabupaten, ya, di sekitar
masa awal bisnis itu bisa dari 1 bulan ke 3 bulan. Hal ini dimaksudkan untuk membuat konsumen merasa ingin membeli, tetapi karena produksinya minimum akan membuat konsumen lebih tertarik untuk mencari dan mencoba ketika ada, dan bisa saja itu akan terjadi ketertarikan yang lebih lagi dari pelanggan jika rasanya itu memuaskan. Media promosi yang akan dilakukan oleh DAW itu melalui media cetak, dapat melalui poster yang akan disebarluaskan di tempat strategis yang ada di kota ataupun kabupaten yang ingin didistribusikan DAW, dan media elektronik yaitu berupa web dan media sosial sebagai bentuk media promosi agar DAW itu lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat yang lain. Nah, untuk targetnya sendiri dapat diklasifikasikan ya. Saya rasa itu yang lebih tertarik adalah 55% perempuan dan 45% laki-laki. Tetapi menurut saya juga DAW itu sangat cocok untuk laki-laki dan perempuan. Untuk umur atau usia ya, sangat cocok untuk usia muda maupun lanjut usia. Nah, di sini kemungkinan dari usia dari 5 sampai 25 tahun itu akan menjadi pelanggan utama ataupun yang paling banyak. Nah, akan lebih sedikit lagi adalah pada saat untuk umur 26 sampai 50 tahun. Ketertarikan mengapa saya berpikir untuk menjalankan bisnis ini adalah, yang pertama, masyarakat Indonesia sering bosan dengan minuman yang ada dan tetapi itu saja dan tidak ada perubahan dari rasa maupun yang lainnya. B. Harga yang murah namun berkualitas. Di sini saya akan menjual DAW dengan harga yang murah tetapi dengan rasa yang unik, khas, dan tentunya sangat berkualitas. Nah, pembahasan ketiga adalah analisa kebutuhan bahan baku. DAW menggunakan bahan baku yang mudah didapatkan di Indonesia. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peralatan dapur, dapat berupa pensi, baskom, kompor gas, dan cetakan cendol. Kedua, bahan-bahan ini adalah untuk membuat cendol dan dawat ayunya tersendiri ya. Itu ada tepung beras, tepung tapioka, daun pandan, gula pasir, coklat, gula aren atau gula jawa, stroberi, dan anggur. Untuk ketiga adalah pemakaian sehari-hari, yaitu adalah listrik dan air. Yang keempat, analisa kebutuhan tenaga kerja. Analisa kebutuhan tenaga kerja ya terdiri dari beberapa tim. Yang pertama ada tim kreatif ide. Untuk saat ini adalah masih nol ya, bertugas untuk memunculkan ide-ide inovatif agar para konsumen tidak merasa bosan. Untuk sementara dilakukan oleh saya sendiri atau pemilik. Yang kedua adalah tim produksi, berjumlah 2 orang, bertugas untuk mengawasi pembuatan cendol, santan, dan gula aren cair. Yang ketiga, pemasaran, satuannya itu adalah 1. Untuk sekarang itu masih 1 untuk sementara, bertugas untuk mengurusi pemasaran terkait produk dijual atau didistribusikan. Yang keempat adalah tim promosi, berjumlah 2 orang, bertugas untuk mengurusi bagian editing dan share di media sosial, web, dan share poster sebagai bentuk media promosi. Tim packing, yaitu ada 1 orang, bertugas mengawasi dan melakukan packing produk serta pengontrolan atau pemeriksaan produk sebelum didistribusikan. Karena packing sendiri akan dilakukan secara otomatis, jadi itu dari kita sendiri hanya akan mengawasi dan menjamin tentang keamanan dari dawat ayu tersendiri. Yang terakhir adalah tim audit, yaitu adalah 0 orang, bertugas untuk melakukan pemeriksaan jalannya bisnis. Yang kelima, analisa kebutuhan biaya awal. Yang pertama ya, berarti kan kebutuhan biaya awal untuk peralatan produksi meliputi peralatan dapur, yaitu ada panci, baskom, kompor gas, cetakan cendol. Mungkin jumlahnya adalah sekitar 1.500.000. Untuk bahan-bahannya itu tepung beras, tepung tapioka, daun pandan, gula pasir, coklat, gula aren atau gula jawa, stroberi, dan anggur.
mungkin akan memakan biaya itu sekitar 2 juta per bulan. Mesin DAW otomatis dengan harga 5 juta. Mesin DAW tersendiri adalah mesin untuk mencampur dan mempacking. Tetapi kalau bisa itu saya akan berinovasi lagi agar bisa membuat santannya itu adalah secara otomatis. Nah, di sini tuh bukan mesin DIY-nya itu mungkin bukan membeli ya, tetapi untuk merancang sendiri. Nah, sehingga itu mungkin membutuhkan biaya 5 juta ataupun bahkan bisa lebih untuk gedung. Gedung itu adalah tempat produksinya. Pada masa awal saya akan menyewa itu dengan jumlah 45 juta per 5 tahun, dan setelah itu mungkin akan mendirikan perusahaan tersendiri jika progres dari DAW mengalami progres yang meningkat. Untuk dikatakan dapat per bulannya adalah 750.000. Oke, yang keenam adalah analisa kebutuhan biaya investasi. Yang A, kebutuhan biaya selama belum menghasilkan pemasukan. Yang kebutuhan biaya operasional adalah 22.900.000. Kebutuhan biaya awal yaitu adalah peralatan produksi, mesin DAW otomatis, dan gedung. Nah, sehingga itu untuk tahun pertama kebutuhannya itu akan mencapai 309.300.000, yaitu jumlah dari kebutuhan biaya operasional dan kebutuhan biaya awal. Yang B, sosialisasi produk target dapat didistribusikan di 5 daerah atau kabupaten sekitar perusahaan dibangun, dan dari masing-masing kecamatan atau desa minimal terdapat satu kotak ataupun satu box yang didistribusikan setiap bulan. Yang C, biaya rekrutmen pegawai. Biaya yang diperlukan untuk merekrut pegawai sebisa mungkin tidak ada. Di sini saya akan menggunakan seleksi ya, jadi mungkin tidak ada. Yang A, analisis pertumbuhan untuk setiap tahun dalam 5 tahun ke depan terkait pertumbuhan tiap tahunnya. 1. Itu target 20 kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua, target provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. 3. Target 2 provinsi selain yang ada di atas tetapi masih ada di Pulau Jawa. Keempat, target dapat menjangkau seluruh Pulau Jawa. Target dapat menjangkau seluruh Pulau Jawa artinya itu hampir ke seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa, baik itu di DKI, Banten, dan yang lainnya. Yang kelima, target dapat didistribusikan ke Pulau Sumatera atau Kalimantan sesuai dengan mana yang lebih sesuai dengan rasa selera masyarakat yang ada di Pulau Sumatera atau Kalimantan. B. Analisa pesaing dan kompetitor. Banyak variasi minuman yang ada di Indonesia juga menjadi dorongan bagi DAW agar terus meningkatkan daya jual dan kualitas dari produk tersebut. Agar dapat bersaing di era sekarang, DAW akan menunjukkan bahwa produk saya berbeda dengan yang lain, dengan ciri khas tertentu yang dapat membuat banyak pelanggan atau konsumen merasa puas dan tetap menjadi konsumen setia. Hal ini dapat meliputi harga minuman yang relatif murah tapi sesuai atau pas dengan lambung masyarakat Indonesia. Kami juga akan memberikan pelayanan yang maksimal bagi para konsumen yang menikmati DAW tersebut. Agar tidak mudah bosan, DAW menawarkan dawet ayu dengan rasa original, rasa coklat, rasa anggur, dan rasa stroberi. C. Analisa kondisi regulasi yang menghambat. DAW akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat atau menyajikan produk minuman yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia dan hemat di kantong tentunya. DAW akan mematuhi peraturan yang terkait dengan pengadaan produk minuman seperti sertifikat BPOM, sertifikat halal dari MUI, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah analisa kebutuhan biaya cash flow. Yang A, biaya total investasi. Kebutuhan untuk investasi sebelum mendapat profit yang cukup adalah operasional sekitar 3 tahun, yaitu 3 dikalikan 309 miliar 300 juta 300 ribu ditambah 45 juta sehingga menghasilkan 1 miliar 62 juta 900 ribu. Yang B,
keuntungan investor jika bergabung untuk masa awal perusahaan didirikan. Saya akan melakukan sistem bagi hasil sesuai dengan seberapa besar dana yang diinvestasikan oleh investor. Karena investor berperan sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Jika banyak investor yang tertarik untuk investasi DAW dan DAW menunjukkan progres yang baik, maka saya akan merencanakan dalam 5 tahun sebagai berikut. Pertama, senilai 50 juta. Dua, senilai 300 juta sehingga menghasilkan 350 juta. Yang ketiga, senilai 500 juta sehingga menghasilkan 850 juta. Keempat, senilai 750 juta sehingga menghasilkan 1,6 miliar. 5, senilai 1 miliar sehingga menghasilkan 2,6 miliar. Nah, kesimpulan dari DAW ya, DAW adalah bisnis yang berkecimpung di bidang minuman yang membawa produk utama yaitu adalah Dawet Ayu. Dawet Ayu sendiri merupakan minuman khas dari Banjarnegara yang masih kurang terkenal di daerah lain. DAW akan diproduksi secara bertahap dengan adanya rencana yang telah diajukan seperti sebelumnya, dan untuk jadikan minuman instan agar masyarakat Indonesia dapat menikmatinya kapan saja dan di mana saja. Diharapkan DAW dapat bersaing dengan bisnis yang sejenis, terutama di bidang minuman cepat saji atau instan, dan kami usahakan untuk menyajikan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia dan tentunya hemat biaya. Untuk investor pada tahun keempat sudah mulai memperoleh keuntungan dan mulai bisa mengembalikan modal awal jika modal awal diperoleh dari pinjaman. Nah, terima kasih. Jangan lupa like dan jika ada do you have any question, jika ada pertanyaan bisa diramaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Tetap semangat bagi para pengonten yang ada di YouTube, dan juga selamat untuk mengerjakan tugas bagi para mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.